Iya. Nah, sesuai thumbnail, ini memang jadi Ducati yang paling murah di Indonesia. Tapi tetap sebuah Ducati ya, scramblernya numero uno. Ya, yang kalian lihat di depan ini adalah varian Ducati Scrambler yang full throttle. Dimana sekarang Ducati Scrambler Next Gen itu yang dijual di Indonesia ada 4 sebenarnya versinya. Ada yang pertama itu naked version, Icon, terus full throttle ini, dan night shift. Yang dimana semuanya itu memiliki perbedaan mendasar di panel bodi aja. Dan ada beberapa aksesoris yang juga berbeda di tiap variannya. Tapi walaupun berbeda varian, Ducati Scrambler Next Gen ini memiliki desain utama yang tentunya sama semua di antara semua varian. Karena Ducati Scrambler ini mengambil inspirasi dari motor balap zaman dulu. Seperti yang kelihatan di bagian lampunya, motor balap zaman dulu kan kebanyakan lampu utamanya itu dilakbanin ya. Karena dulu mereka masih pakai lampu kaca. Jadi kalau misalkan amit-amit ketabrak, pecahannya bisa mengganggu sirkuit. Nah, mereka masih mempertahankan heritage tersebut. Tapi karena zaman sekarang lampunya cuma mika ya, jadi aman-aman aja kalau misalkan ketabrak. Aksen lakbannya itu ya diganti jadi aksen plastik aja yang berbentuk X ini silang di bagian lampu utamanya. Yang dimana lampu utamanya juga udah full LED. Nah, barulah dari desain mendasar tersebut, semua varian Ducati Scrambler Next Gen itu memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaan itu ada di spatbor depan. Kalau yang Icon lebih lebar spatbornya, kalau yang di full throttle ini dan yang night shift dia lebih kecil spatbornya. Terus lanjut lagi ke bagian sein, yang dimana seinnya juga udah full LED ya. Kalau yang Icon, seinnya itu masih lebar juga, gede kelihatannya. Nah, kalau yang di full throttle dan night shift, seinnya jadi kecil doang, bulat, tapi tetap terang ya, tentu LED. Terus lagi lanjut, kalau yang di full throttle ini stang itu masih sama dengan yang ada di Icon. Dia masih stang tinggi bentuknya. Tapi kalau yang night shift dia berbeda, stangnya itu flat bar dengan spion yang ada di bagian jalur. Biar kesana tuh kalau night shift kayak cafe racer, bukan ke arah scrambler. Terus berlari lagi ke bagian tengah, bodi samping juga berbeda. Yang dimana Icon itu memiliki bodi samping yang lebih tipis dibandingkan dengan full throttle dan juga night shift. Kalau misalkan Ducati Scrambler yang Icon itu dia terinspirasi dari Scrambler, motor Scrambler desainnya. Kalau yang full throttle ini, Ducati membawa inspirasi dari motor flat track mereka yang pertama kali muncul tahun 1962. Makanya ada angka 62 di bodi sampingnya yang menandakan kalau Ducati Scrambler ini baru mengikuti kejuaraan flat track di Amerika pada tahun 1962 ini. Oke, kalau yang night shift juga sama, bodi panelnya segede ini, cuma dia nggak ada angka 62-nya. Lanjut lagi ke bagian belakang. Sebenarnya yang Icon itu ada spatbor belakangnya di bawah sini ya, di bawah lampu persis. Tapi kalau yang di versi full throttle di depan kalian ini sama yang night shift, dia nggak ada sama sekali spatbor. Jadi sangat tidak ramah punggung sih kalau misalkan musim hujan kayak begini sekarang. Tapi dari pabrikannya sendiri, Ducati sudah menyiapkan hager di bagian belakang dan juga dudukan untuk plat nomor juga di bagian belakang. Uniknya ya di Ducati Scrambler Next Gen yang sekarang, ada di bagian bodi panel yang warnanya merah ini. Nah, kalau yang varian full throttle ini warnanya cuma satu ini aja sebenarnya. Terus kalau yang night shift juga warnanya cuma satu, ala-ala midnight blue gitu, jadi biru gelap. Kalau yang Icon baru nih, kerennya di Ducati Scrambler Next Gen ini, panel bodi nih yang kalian lihat di tangki sama di bagian samping lampu depan itu bisa dilepas pasang, plug and play. Karena nih, yang depan ini cuma kancingan doang. Tuh, gampang banget dilepasnya, karena nggak ada kuncian apa-apa. Terus yang di samping sini itu cuma dikasih velcro. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya biar Ducati Scrambler ini bisa kalian mix and match sesuai warna yang kalian mau. Jadi di Ducati Scrambler yang Icon ya, versi Icon itu dia ada 3 warna dasar untuk bagian tangki dan juga bodi platnya. Tapi kalau untuk bagian bodi panel yang plastik ini, itu ada banyak banget warna dan berbagai permukaan warna yang berbeda yang bisa kalian mix and match dengan mudah. Karena ya cuma dipasangin velcro doang, tinggal lepas, pasang lagi. Segampang itu, ya kan? Keren banget. Dan mungkin kalian agak gimana gitu, agak skeptis, kok pakai velcro sih, nggak pakai 3M? Gini, Ducati Scrambler itu peruntukannya emang buat kotor-kotoran, yang dimana kalau pakai
tempelan 3M doang, itu mungkin agak kurang tahan lama kalau terkena tanah atau debu ya. Kalau pakai velcro, dia bisa lebih tahan lama dan bahkan kalau dicuci pun ya aman-aman aja. Makanya dia pakai velcro. Unik ya bodi panel Ducati Scrambler Next Gen sekarang. Oke, jadi itu keunikan yang ada di desain Ducati Scrambler Next Gen ini. Sekarang kita bahas masuk ke bagian kaki. Yang dimana kalau kalian lihat di bagian depan ini, kelihatannya keker ya kaki-kakinya karena dia menggunakan shock dari Kayaba. Jadi bukan Öhlins ya. Ini shock dari Kayaba, upside down dengan diameter 41 mm. Dan attention to detail dari Ducati Scrambler nih yang bagus adalah dia mengasihi pelindung atau protektor untuk front suspensionnya. Jadi sebenarnya kayak ini biar nggak kotor sih dari misalkan ada tanah atau debu yang melayang ke suspensi, jadi biar nggak kotor suspensinya. Tapi ini jadi membuat kesana tuh keker kaki-kakinya. Dan ini kuat loh sebenarnya, padat banget plastiknya, kualitasnya bagus. Oke, nah ke bagian belakang, shocknya juga Kayaba dan dia sudah preload adjustable. Yang mungkin kalian lihat oh kayak monoshock ya, tapi sebenarnya dia agak ke samping dikit sih, jadi nggak terlalu ke tengah banget. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Kalau yang full throttle sama Icon, dia velgnya velg alloy casting. Tapi kalau yang Night Shift, keren, dia velgnya jari-jari. Karena ya itu, kalau yang Night Shift, desainnya itu cafe racer banget. Jadi retro look banget dah kalau di Night Shift. Nah, profil bannya sendiri, kalau yang di bagian depan dia menggunakan profil 110/80 R18, sementara yang di belakang itu 180/55 R18. Makanya ban belakang kelihatan gambot banget. Keren sih. Terus juga dia memakai ban bawaan ya pabrik dari Pirelli MT60. Jadi ban ini dual purpose dan nanti kita rasakan ya waktu pas test ride karena ini ban enak banget sih. Bahas soal pengereman ya, mungkin kalian lihat kalau Ducati Scrambler ini tidak memakai dual disc brake sama sekali di bagian depan. Kenapa? Karena memang untuk bawaannya sendiri dia single disc brake tapi diameter udah gede nih disc brake-nya. Floating caliper 330 mm ukurannya. Dan pengeremannya juga dari Brembo, bukan Bahebre-Bahebrean. Kalau yang di depan dia 4 pot dan juga sudah dilengkapi dengan cornering ABS dari Bosch. Nah, sementara yang di bagian belakang diameter pengereman sendiri 245 mm dengan piston single pot, terus udah juga dilengkapi cornering ABS dari Bosch. Jadi depan belakang udah ABS. Jadi walaupun Scrambler Ducati ini menjadi Ducati yang paling murah di Indonesia, tapi tetap mesinnya dipasangin mesin ciri khas dari Ducati. L-Twin 90 derajat, jadi dia 2 silinder dengan konfigurasi 803 cc dan juga memiliki katup Desmodromic. Mesin ini dapat mengeluarkan tenaga sebesar 73 horsepower di putaran 8.250 rpm dan torsi hingga 65,2 Nm di 7.000 rpm. Yang dimana emang itu putaran tinggi, tapi putaran awal aja ini udah jengat banget. Nanti bakal kita rasain waktu test ride. Terus tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 6 percepatan wet clutch. Ya, Ducati ini memang belum dry clutch, tapi wet clutch-nya juga udah asik sih karena dia sudah dilengkapi dengan slipper clutch. Terus kalau kalian pengen lebih mudah untuk melakukan pergantian gigi di Ducati Scrambler, Ducati Indonesia juga menyiapkan aksesoris berupa quick shift up and down. Nah, jadi biar kalian gampang nih buat ganti gigi si Ducati Scrambler ini. Tapi kalau soal mesin, yang paling unik di Ducati Scrambler ini dibandingkan dengan Ducati varian lain, itu ada pada bagian knalpotnya. Kenapa? Karena kalau yang Icon sama Night Shift, knalpotnya sih standar ya bawaan dari Ducati. Cuma kalau varian yang full throttle ini, dia langsung dapat bawaan Terminoni homologasi. Jadi udah knalpot aftermarket, tapi karena homologasi jadi suaranya tentu adem ayem aja. Cuma nih ya, aduh, jahilnya Ducati Indonesia minjemin ke kita Terminoni yang 3/4 sistem. Jadi udah dirubah catalytic converternya sampai ke ujung sini. Yang membuat driving mode-nya juga di remap jadi terbuka. Yang awalnya driving mode itu cuma sport sama road doang, sekarang ada mode Evo-nya tambahan. Jadi ada sport Evo sama road Evo yang membuat Scrambler Ducati ini jadi makin galak. Jahil banget minjemin ke kita nih. Tapi keren suaranya nih. Kalau kalian mau denger, nih suaranya. Berisik banget ya, udah kayak jazz tek-tek. Tapi ya, ini masih Terminoni yang race. Ada lagi Ducati Indonesia nyediain knalpot yang di atas sini, di mana itu sekaligus otomatis menghilangkan catalytic converter di bawah. Jadi dari head knalpot langsung disalurkan ke belakang, yang dimana pasti itu bakal berisik banget.
Dan nggak cuma itu, karena knalpotnya jadi ada di atas dan di bagian samping kanan bodi Ducati Scrambler ini, jadi otomatis panel bodi yang ini nih, yang di bagian kanan itu harus diganti juga. Wow, sangat memuaskan modifikator yang ingin memodifikasi Scrambler Ducati. Terus antara Icon, Full Throttle dan juga Night Shift, joknya juga berbeda semua ya masing-masing. Jadi nggak ada yang sama sekali. Oke, sekarang lanjut lagi kita ke bagian stangnya, yang dimana ini banyak banget tombol. Pertama kita ngomongin dulu yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri atas ini ada tombol dim, lampu dim. Terus yang sebelah kiri bagian kirinya ya, ini ada tombol lampu jauh dan lampu dekat. Nah, sebelah kanannya ada tombol menu nih untuk naik turun menu. Terus di bawahnya ada lampu sein. Jadi tuas lampu sein yang juga menjadi tuas untuk enter juga nih, sama mengganti mode berkendara. Nah, di bawahnya lagi ada tombol klakson. Oke, terus lanjut lagi ke bagian kanan. Wah, ini starter udah moge ya karena emang ini moge sih. Jadi starter udah model switch geser ke bawah ke atas gini. Nah, terus bawahnya ini ada auto DRL nih. Jadi kalau kita pencet nanti DRL-nya bisa aktif sendiri atau nanti bisa kita manualin aktifnya. Nah, di bawahnya ada tombol hazard. Mogeable. Karena emang udah moge sih. Ya iyalah ada hazard. Sekarang kita nyalain aja panel instrumen sebesar 4 incian ini ya. Dia udah full digital. Nah, kalau kalian lihat ini bentuknya kayak ada analog ya, padahal enggak sih. Ini kayak cuma aksen doang, nggak ada jarum sama sekali. Tuh, jarumnya pun dialnya ya itu ada di dalam layar, jadi nggak ngikutin bentuk bulat yang ada di luar speedometer ini ya rumahnya. Oke, sekarang kita lihat apa aja sih isi speedometernya. Nah, yang pertama ada fuel indicator di pojok kiri atas, terus ada setting juga nih, nanti kita ulas juga menu settingnya. Nah, sebelah kanan ini ada dial untuk RPM nih, tachometer, red line itu sampai 9000 ya. Terus ada indikator gigi ini di netral. Nah, tengahnya ini ada speedometer, ini side stand lagi nyala, lagi kita aktifin. Terus bawahnya ada banyak informasi berkendara nih, dari mulai fuel consumption, terus average speed, terus waktu berkendara, trip 1, trip 2, sampai ke odometer. Di bawah informasi berkendara ada lagi suhu indikator udara nih di sekitar Ducati ini. Lagi panas emang sekarang. Terus ada indikator auto DRL, headlightnya, sama indikator ABS, dan ada indikator oli mesin juga nih. Ini karena nggak lagi kita nyalain jadi nyala semua indikator. Nah, kalau mau ganti mode berkendara ya, kita tinggal pencet lampu sein ini, tahan agak lama. Nah, terus tinggal geser atas bawah kalau mau ganti mode berkendara. Cuma 2 ya mode berkendara, Sport, Evo, sama Road Evo. Nah, kalau ini kenapa ada nama Evo-nya itu karena udah di remap ECU-nya. Sebenarnya standarnya atau bawaan pabrik itu cuma Sport sama Road aja. Nah, menu setting nih ya, itu ada, kita bisa ngerubah nih di riding mode-nya itu. Kita bisa ubah dari mulai tenaga mesinnya, mau yang high atau medium ya, levelnya ada 2. Terus di bawahnya lagi ada DTC, ini Ducati Traction Control. Nah, ini ada 4 level nih, dari mulai yang condong ke road performance sampai ke yang wet. Jadi dia biar stable pengeluaran tenaga di roda belakangnya. Itu ada 4 level tuh, sampai 4 levelnya. Yang paling tinggi ini angkanya kalau yang wet, kalau yang paling rendah itu untuk performance. Oke, di riding mode juga kita bisa ngatur nih Ducati Quick Shifter. Nah, jadi yang quick shift up and down-nya itu bisa kita on-off-in di sini, tergantung riding mode yang kalian pilih. Terus ke mode default. Nah, itu di road sama sport bisa kalian atur individual ya. Nah, bisa kalian personalisasi. Kalau mau wet mode ya tinggiin aja Ducati Traction Control-nya. Oke, terus ada info display. Yang ini kita bisa ngatur kayak apa sih yang muncul di bagian bawah sini tadi, kayak informasi fuel consumption dan segala macam. Terus ada indikator bensin tuh, dari range sampai level bisa kita utamain mau range berapa di atas ini, atau indikator bensin per barnya itu ya. Nah, DRL-nya nih auto sama manualnya juga bisa kita aktifin di menu setting ini, cuma lebih mudah kita nonaktifinnya di samping atau tuas di bagian kanan ya, di stangnya, daripada buka-buka menu kan. Terus display, tema, kecerahan, fokus mode-nya itu bisa kita atur juga. Tuh. Oke, ini masih banyak lagi ya, kayak pin code, terus ngerubah waktu, terus ini. Nah, sein-nya sendiri ini bisa otomatis mati nih.
Jadi kalau kita habis belok terus didiemin, dia bakal mati sendiri. Nah, ini bisa kita nonaktifin fiturnya di menu setting ini. Bahasa, satuan unit, sampai info, pokoknya banyak banget informasi display yang tersedia di Ducati Scrambler ini. Padahal layarnya kecil ya, tapi keren nih, dan animasi startnya juga itu bagus loh, mulus banget. Udah bahas detail, sekarang kita masuk ke sesi riding impression. Karena gue sendiri udah mencoba Ducati Scrambler ini selama seharian penuh, dan impresi gue yang pertama itu soal riding ergonominya. Jadi ergonomi berkendaranya itu bener-bener friendly banget untuk postur orang Indonesia. Seperti tinggi gue yang 167 cm aja, ini bisa hampir napak sempurna loh 2 kaki di Ducati Scrambler ini. Karena tinggi kursinya itu cuma 795 mm. Nah, tinggi kursi ini memang sudah disesuaikan dengan postur badan orang Indonesia ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya kursi lowering seat. Nah, ada lagi yang standarnya itu kursi yang udah ditinggiin itu sekitar 800 mm tinggi kursinya. Cuma untuk Ducati Scrambler semua varian yang masuk ke sini itu tersedia all standard lowering seat semua. Jadi kalian gak usah takut kalau beli Ducati Scrambler pasti bakal napak. Buat stop and go nyaman banget. Terus joknya ini empuk banget, nggak bikin bokong panas kalau misalkan kita berkendara, bahkan untuk melewati rush hour kemacetan Jakarta. Ini bener-bener enak banget, empuk, dan posisi kakinya dia lurus dengan pinggang, jadi nggak di belakang, yang membuat kita jadi nggak membungkuk, bikin nggak pegel untuk dikendarai harian. Posisi stanga sendiri, kalau yang versi Icon dan Full Throttle ini tinggi, jadi dia agak dekat ke badan, dan stanga lebar banget ya. Jadi posisi berkendaranya santai sebenarnya, hampir santai, walaupun tinggi gue yang 160 cm ini agak ngebungkuk ya. Tapi kalau tinggi orang Indonesia yang 170 cm ke atas, ini kayaknya posturnya bakal santai banget nih, tegak, enak. Kalau yang Night Shift, karena dia flat bar, stanga sih cuma turun dikit aja, ya memang jadi agak bungkuk, tapi ya style Night Shift emang style cafe racer. Jadi oke-oke aja bahkan untuk harian. Kalau soal ergonomi riding, gue bener-bener no komplain, enak banget buat harian. Nah, udah ngomongin stang, gimana sih handlingnya? Handlingnya sendiri ternyata ketika melewati kemacetan, Ducati Scrambler ini masih enak loh untuk dibawa. Kenapa? Karena stanga lebar. Dia kalau melewati kemacetan atau melewati U-turn, belokinnya gampang. Terus dimensinya juga nggak gede-gede banget gitu. Jadi kalau kalian kira ya, ini kan dari tadi dibandingin nih sama postur badan gua, ngelihat Ducati Scrambler, ntar ada yang komen, kok kelihatannya motornya kecil bang. Emang kecil, sebenarnya jujur, kecil banget. Dan beratnya tuh cuma 185 kg. Itu berat isi. Motor 800 cc cuma 185 kg. Ringan banget gak sih? Jadi bener-bener handlingnya tuh enak banget, lincah. Bahkan untuk digunakan di dalam kota sekalipun, melewati kemacetan rush hour. Terkait soal handling, gak bisa lepas juga dari suspensinya. Nah, suspensi Kayabe ini, apa ya? Ducati Scrambler. Nama Scrambler ini bener-bener tercermin dari suspensinya yang memiliki karakter. Dia itu reboundnya cepet, terus juga karakter suspensi empuk, tapi karena jarak mainnya itu menengah ya, nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu pendek juga, yang menyebabkan bantingan suspensi dari Ducati Scrambler ini termasuk empuk, tapi ketika kita bawa high speed, ketika untuk menikung, dia nggak ada gejala limbung sama sekali, bener-bener stabil, dan kalau kita menghajar posisi tidur atau lubang di jalanan, hampir nggak berasa. Serefine itu suspensi Ducati Scrambler ini. Top lah buat ngelewatin jalanan on-road maupun off-road. Nah, masuk ke soal mesinnya. Ducati cuy. Torsinya gila. Dari putaran awal sampai atas ada terus. Bingung. Ini makainya gimana ya? Buat memaksimalkan mesin itu dalam kota nggak bisa. Emang bener-bener mesti keluar kota pakai Ducati itu. Karena tenaganya linear. Bener-bener tersedia dari putaran bawah sampai putaran atas, dan tenaga sampai torsi puncak itu memang tersedia di putaran atas semua dari 8.250 rpm, dan torsinya itu puncaknya di 7.000 rpm, yang membuat mesin ini jadi responsif banget dan bisa banget diandalkan untuk overtaking, baik di putaran menengah atau putaran atas sekalipun. Dari kecepatan start sampai kecepatan rolling, dia bisa overtake dengan mudahnya, dengan gampangnya. Itu juga terbantu dari bukaan gas yang udah ride by wire, jadi udah nggak pakai kabel mekanikal lagi untuk pembukaan gasnya atau throttle-nya.
gampang buat overtaking. Gimana soal transmisinya? Well, walaupun nggak kayak transmisi Ducati divisi yang merah ya, divisi sport, ini Ducati divisi kuning, wet clutch, 6 percepatan, tapi karena Ducati quick shift-nya ini, perpindahan giginya itu jadi enak banget, fly by shift, dan koplingnya juga ringan. Yang ngebuat perpindahan gigi di Ducati Scrambler ini bener-bener bisa dinikmati, bahkan di tengah kemacetan sekalipun. Kita bener-bener nggak, apa ya, kayak nggak bawa moge, mudah banget segala-galanya. Mesin jengat, ganti gigi gampang. Sayang aja nih, nggak bisa dimaksimalin dalam kota. Gigi 1-2 aja udah mentok red line. Ini udah sampai 100 km per jam. Jarang banget kan di tengah kota kecepatan segitu. Gigi 5 sama 6 jadi gabut banget. Jadi emang cocoknya ini dibawa buat touring nih. Jadi soal output tenaga dari Ducati Scrambler ini, bisa gue simpulkan bahwa motor ini tuh memang memiliki tenaga yang buas. Transmisi juga bener-bener responsif dan gasnya pun juga responsif. Tapi berkat adanya sistem Ducati Traction Control, membuat keluaran tenaga di roda belakang ini jadi nggak liar. Buas tapi bisa dikandangin gitu istilahnya. Bener-bener ramah banget untuk pemula yang baru mau masuk ke Ducati. Soal pengeremannya, Brembo. Performanya juga bagus banget, pakem dan juga bisa ditakar. Jadi nggak ngagetin sama sekali ketika kita ngerem pakai tuas depan ataupun tuas rem belakang. Cuma satu hal yang bisa mungkin jadi catatan untuk Ducati ya. Tuas rem belakangnya ini, jarak main tuasnya itu sebenarnya pendek. Tapi ketika gua mencet dalam-dalam, kok rasanya kayak kurang pakem belakangnya. Kayak mesti ditekan lagi lebih dalam lagi. Padahal udah berasa mentok, tapi kayak masih kurang gitu, kurang pakem. Mungkin nggak tahu ya apakah diameter disc brake-nya yang kurang besar atau bagaimana. Cuma itu aja sih minus soal pengereman. Sementara rem depannya, walaupun cuma single disc brake, tapi jujur ini pakem banget. Yang paling pakem ya justru di rem depannya. Pakem banget. Nah, satu minus lagi selain pengereman rem belakangnya, mesinnya dia cuma oil cooled. Jadi ya literally air cooled, makanya dia mesinnya ada sirip-siripnya. Jadi kalau stigma Ducati itu masih panas, sebenarnya udah nggak sepanas yang dulu ya. Tapi untuk ukuran moge dari Italia sih ya, ini masih tetap panas sih mesinnya. Untuk kemacetan pun terbukti kaki gua nih waktu macet-macetan. Waktu itu salah pakai celananya ini kebuka kulit gua. Nempel terus padahal cuma berapa kilometer gitu pakai Ducati ini, langsung merah kulitnya. Karena ya itu panas banget mesinnya. Tapi ya kalau misalkan ditambahin liquid cooled mungkin jadi lebih berat motornya sih. Ya untungnya mesinnya punya oil cooler yang tebel ya, walaupun kecil. Tapi ya gimana ya? Ya beauty is pain. Kalau kalian pengen yang keren gitu kan, pengen gayanya maco, ya harus ada yang dikorbankan. Ya salah satunya liquid cooled ini. Tapi dengan begitu performa mesinnya jadi bagus. Pokoknya kalau soal performa handling, performa mesin, ergonomi berkendara, sampai performa pengereman, Ducati jempolan. Top. Sama satu lagi hal yang cukup atau sedikit mengganggu di Ducati Scrambler ini. Di next gen ini foot peg-nya sebenarnya kecil kelihatannya. Cuma ketika kita stop and go, kaki kita tuh antara mesti ke belakang foot peg atau ke depan. Karena kalau misalkan kita ke samping jadi lebar banget kakinya tuh. Kalau enggak ya kena tulang kering. Dan ini lumayan sakit loh. Kualitas Ducati tuh keras-keras semuanya, dari mulai plastik sampai ke besi-besi sampai ke aluminium ya. Padet loh. Ini kalau kena lumayan tulang kering. Makanya itu aja sih yang cukup mengganggu waktu stop and go ketika di lampu merah. Jadi mesti agak lebar. Kalau nggak di depan ya di belakang. Oke. Nah, iya. Jadi kesimpulannya, memang Ducati Scrambler ini cocok menjadi motor di Ducati divisi kuning atau Ducati entry level. Yang dimana dari mulai pengendaliannya, dari mulai ergonomi berkendara dan fitur-fiturnya, itu cocok buat kalian yang baru masuk ke dunianya Ducati. Dia mudah banget untuk digunakan bagi pemula sekalipun, karena keluaran tenaganya dapat terkontrol dengan baik, dan bahkan untuk harian pun ini ukurannya masih nyaman untuk sebuah Ducati. Walaupun memang minus hawa panasnya. Pas udah macet-macetan kayak meluk oven. Oh ya, gue juga pengen ngasih saran nih buat kalian yang pengen beli Ducati Scrambler ini, tujuannya untuk ke medan off-road ya, atau medan-medan yang tanah gitu ya, off-road.
itu tolong jangan lupa kalian beli aksesoris Samguard atau pelindung bagian bawah mesin nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak beli pelindung bawah mesin ini tuh, kalau kepentok langsung kena filter oli, agak-agak ngeri kalau misalkan kepentok. Jadi jangan lupa beli aksesoris resminya di Ducati Indonesia ya. Oh ya, buat kalian yang penasaran soal konsumsi bahan bakarnya, Ducati Scrambler ini mengklaim kalau konsumsi bahan bakarnya itu berada di 19,2 km per liter. Tapi ketika gua memakai ini untuk harian, nah segini konsumsi bahan bakarnya. Dan juga segini range realnya dengan tangki sebesar 13 literannya ini. Oke, jangan lupa bensinnya juga harus yang round 95 karena ini kompresi tinggi, performa tinggi mesinnya, jadi bensinnya minimal V-Power atau enggak Pertamax Turbo. Nah, jadi harganya kalian pasti udah nunggu ya. Emang Ducati termurah harganya berapa sih? Nah, jadi ya, kalian bisa bayangkan harga Ducati termurah di Indonesia saat ini ya. Oke, itu aja kesimpulan kita soal motor Ducati Scrambler yang satu ini. Jadi benar-benar motor ini cocok untuk Ducati. Duda cari istri atau Duda cari ukti. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.